Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yuanisa dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Virgiana Putri Nuryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah teori akuntansi. Sebagaimana kita ketahui bersama, standar akuntansi keuangan atau SAK memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akuntansi, baik dalam penyusunan laporan maupun dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam suatu entitas. Di Indonesia, SAK diatur oleh berbagai lembaga dan harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Saya berharap dari presentasi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai SAK dan perannya dalam sistem akuntansi di Indonesia. Untuk itu, mari kita bahas pembahasan yang pertama. Empat pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Yang pertama ada SAK internasional atau IFRS. Yang kedua ada SAK umum yang berstandar IFRS. Yang ketiga ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik dan kecil. Dan yang terakhir ada SAK EMKM, yaitu entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK internasional atau IFRS. Entitas yang harus komplit, entitas yang publik terdaftar, misalnya perusahaan publik atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, atau entitas yang memiliki kepentingan publik. Untuk entitas yang bersifat publik dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian seperti bank atau perusahaan asuransi, mereka wajib mengikuti IFRS. Untuk referensi dan acuannya, yang pertama ada mengacu pada standar yang ditetapkan oleh International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Yang kedua, standar akuntansi internasional ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan publik dapat dibandingkan secara global. Yang kedua ada SAK umum berstandar IFRS. Entitas yang harus komplit. Umumnya berlaku untuk entitas yang memiliki kepentingan publik atau perusahaan yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti perusahaan besar. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan kecil atau mikro dan memiliki pengaruh ekonomi di tingkat nasional. Untuk referensi dan acuannya, yang pertama, mengacu pada standar yang disesuaikan dengan IFRS yang diterapkan di Indonesia dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Yang kedua, SAK umum adalah bentuk adopsi dari IFRS yang telah disesuaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Yang ketiga ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik atau entitas tanpa akuntabilitas publik dan kecil. Entitas yang harus komplit. Entitas yang memiliki ukuran lebih kecil dengan jenis usaha yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian publik atau nasional. Umumnya mencakup perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Untuk referensi dan acuannya, merujuk pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas kecil atau etap, yang merupakan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki kepentingan publik. Yang kedua, tidak sepenuhnya mengadopsi IFRS secara langsung, namun lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum. Yang ketiga ada SAK
EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas yang harus komplit, entitas mikro, kecil, dan menengah yang memiliki transaksi yang terbatas dan tidak memerlukan akuntansi yang terlalu kompleks. Referensi dan acuannya merujuk pada standar akuntansi yang disederhanakan untuk entitas kecil dan menengah di Indonesia, yang masih memungkinkan mereka untuk melaporkan kinerja keuangan dengan cara yang transparan dan dapat dipahami. Yang kedua, standar ini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Jawabannya adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS. Mengapa demikian? Alasannya yang pertama, Indonesia mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS sebagai acuan untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan penyesuaian yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menyesuaikan dengan kondisi lokasi di Indonesia. Alasan yang kedua, SAK umum di Indonesia sebagian besar merujuk kepada IFRS. Meskipun ada beberapa perbedaan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pasar di Indonesia. Yang ketiga, US GAAP atau General Accepted Accounting Principle lebih banyak digunakan di Amerika Serikat dan tidak diadopsi sebagai standar utama di Indonesia. Apakah satu standar fit for all? Jawabannya jawabannya adalah tidak tidak satu standar tidak cocok untuk semua entitas. Alasannya, setiap jenis entitas memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ada berbagai jenis standar yang berlaku untuk entitas berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan pengaruh ekonomi mereka. Yang kedua, perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham atau memiliki kepentingan publik SAK internasional atau SAK umum lebih tepat. Yang ketiga, untuk perusahaan kecil dan menengah yang lebih sederhana, SAK etap atau SAK EMKM lebih sesuai karena lebih sederhana dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan standar internasional. Dengan demikian, tidak ada satu standar bisa diterapkan secara universal, karena kebutuhan informasi keuangan akan berbeda tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu entitas. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat 4 pilar SAK yang berbeda di Indonesia untuk entitas dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, standar akuntansi di Indonesia mengacu kepada IFRS dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi lokal. Tidak ada satu standar yang cocok untuk semua entitas karena setiap entitas memiliki kebutuhan yang berbeda. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.